Israel dikenal sebagai negara yang mengandalkan inovasi untuk mengatasi keterbatasan alamnya, dan tidak ada tantangan yang lebih krusial daripada air. Dengan kondisi geografis yang kering dan sumber daya terbatas, negara ini membangun salah satu sistem pengelolaan air paling kompleks di dunia. Jaringan tersebut terdiri dari pipa raksasa, saluran terbuka, terowongan, waduk, serta stasiun pemurnian dan pompa berkapasitas tinggi yang bekerja tanpa henti untuk menjaga pasokan air tetap stabil. Di balik sistem ini, terdapat fenomena yang tampak paradoks, aliran air dalam jumlah besar menuju wilayah gurun. Namun, ini bukanlah pemborosan, melainkan bagian dari strategi besar untuk mengubah lanskap yang sebelumnya dianggap tidak produktif. Wilayah yang dimaksud adalah Gurun Negev, hamparan luas di selatan Israel yang mencakup lebih dari setengah total daratan negara. Dengan luas sekitar 5.000 mil persegi dari total wilayah Israel yang hanya sekitar 8.100 mil persegi, Negev menjadi tantangan sekaligus peluang. Kondisi iklimnya ekstrim. Suhu maksimum harian rata-rata berkisar antara 25 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius, sementara suhu minimum antara 14 derajat Celcius hingga 19 derajat Celcius. Pada puncak musim panas, suhu dapat melonjak hingga mendekati 50 derajat Celcius, menjadikannya hampir tak tertahankan bagi kehidupan. Curah hujan di wilayah ini sangat minim. Di bagian selatan Negev, hujan hampir tidak pernah turun, dengan rata-rata tahunan hanya sekitar 0,9 inci. Bahkan di bagian utara yang relatif lebih basah, curah hujan tahunan hanya mencapai sedikit di atas 8 inci. Angka yang masih tergolong sangat rendah, meskipun lebih tinggi dibandingkan Gurun Sahara yang menerima sekitar 4 inci per tahun. Benteng alam Negev didominasi oleh bukit pasir setinggi hingga 100 kaki, pegunungan berbatu dan kawah dalam, dengan vegetasi yang sangat jarang berupa semak-semak kecil dan pohon pendek. Dalam kondisi seperti ini, pemanfaatan lahan menjadi tantangan besar bagi Israel. Sejak awal berdirinya negara, tokoh penting seperti David Ben-Gurion menekankan pentingnya mengembangkan Negev. Meskipun ia tidak sempat menyaksikan transformasinya secara penuh, visinya menjadi dasar bagi upaya besar yang kemudian dilakukan. Perubahan mulai terjadi ketika Israel membangun sistem pasokan air nasional yang selesai pada tahun 1964. Proyek ini dirancang untuk memompa air dari Danau Galilea, reservoir air tawar utama, ke wilayah pusat yang padat penduduk, serta ke selatan yang kering. Sistem ini membentang sepanjang sekitar 80 mil, terdiri dari jaringan pipa besar, saluran, terowongan, waduk, dan stasiun pompa yang mampu mengalirkan hingga 19 juta galon air per jam, atau sekitar 449 juta galon per hari. Meskipun jalur utama sistem ini tampak hanya melintasi bagian barat Negev, terdapat banyak cabang sekunder yang menjangkau lebih dalam ke gurun. Salah satu contohnya adalah kota Beersheba, yang kini dihuni lebih dari 200.000 penduduk dan menjadi salah satu kota terbesar di Israel. Kehadiran kota besar di tengah gurun menjadi bukti nyata efektivitas sistem distribusi air ini. Namun, ketergantungan pada Danau Galilea menghadapi tantangan serius ketika sumber tersebut mulai mengalami kekeringan. Sebagai respons, Israel beralih ke teknologi desalinasi air laut. Dengan memanfaatkan air dari Laut Mediterania, negara ini membangun fasilitas desalinasi berskala besar dengan kapasitas yang terus meningkat, dari 23 miliar galon hingga mencapai 39 miliar galon per tahun di fasilitas tercanggih seperti Sorek. Air hasil desalinasi ini kemudian diintegrasikan ke dalam sistem air nasional melalui infrastruktur bernilai sekitar 250 juta dolar. Menariknya, aliran air kini tidak hanya dari Danau Galilea ke seluruh negeri, tetapi juga sebaliknya. Air dari laut yang telah didesalinasi digunakan untuk membantu mengisi kembali danau tersebut. Efisiensi sistem ini juga sangat tinggi. Tingkat kehilangan air hanya sekitar 3%, jauh lebih rendah dibandingkan negara lain seperti Inggris 20%, Bulgaria 50%, dan Rumania 70%. Artinya, hampir setiap tetes air dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, Negev juga memanfaatkan sumber air bawah tanah dari akuifer pegunungan dengan kapasitas aman sekitar 95 miliar galon per tahun. Namun pada tahun 2023, jumlah air yang dipompa mencapai sekitar 158 miliar galon, melebihi batas aman. Praktik ini berisiko karena akuifer membutuhkan waktu untuk terisi kembali dan eksploitasi berlebihan dapat menyebabkan penipisan permanen. Resiko lainnya adalah kontaminasi air tawar dengan air asin dari lapisan di bawahnya. Oleh karena itu, Israel semakin mengurangi ketergantungan pada air tanah dan lebih mengandalkan desalinasi sebagai sumber utama. Selain desalinasi, sumber air penting lainnya adalah air limbah yang telah diolah.
Teknologi daur ulang air memungkinkan penggunaan kembali air untuk berbagai keperluan, terutama pertanian, sehingga mengurangi tekanan terhadap sumber air alami. Melalui kombinasi inovasi teknologi, efisiensi tinggi dan strategi jangka panjang, Israel berhasil mengubah gurun Negev dari wilayah tandus menjadi kawasan yang dapat dihuni dan dimanfaatkan secara produktif. Ini bukan sekedar tentang mengalirkan air ke gurun, tetapi tentang bagaimana manusia mengubah keterbatasan menjadi peluang melalui rekayasa dan visi yang terencana. Memasuki awal tahun 2000-an, Israel semakin memperkuat pendekatannya terhadap krisis air melalui investasi besar-besaran dalam teknologi daur ulang. Lebih dari 750 juta dolar telah digelontorkan untuk membangun 67 fasilitas pengolahan air limbah berskala besar. Dari jumlah tersebut, 10 instalasi utama mampu mendaur ulang lebih dari 56% total air limbah nasional. Hasilnya sangat signifikan. Sekitar 87% air limbah domestik di Israel kini diolah kembali menjadi sumber daya yang dapat digunakan. Sebagai perbandingan, tingkat daur ulang air limbah di Amerika Serikat masih berada di bawah 10%. Salah satu sistem paling penting dalam jaringan ini adalah fasilitas Shafdan yang berlokasi di wilayah Tel Aviv. Instalasi ini mengolah sekitar 97 juta galon air limbah setiap hari. Air yang telah dimurnikan kemudian dialirkan termasuk ke wilayah gurun Negev untuk mendukung kebutuhan irigasi. Melalui jaringan pipa yang luas, air daur ulang ini digunakan untuk mengairi sekitar 60% area hijau di kawasan gurun tersebut. Di titik inilah transformasi Negev menjadi semakin nyata. Air hasil desalinasi, air tanah dan air limbah yang telah diolah menjadi fondasi utama dalam menciptakan lanskap hijau di tengah kondisi ekstrim. Salah satu contoh paling mencolok adalah hutan Yatir yang terletak di bagian utara Negev. Dengan luas sekitar 11 mil persegi, hutan ini merupakan yang terbesar yang pernah ditanam di Israel, dengan total sekitar 4 juta pohon. Sebelum penghijauan dilakukan, wilayah ini didominasi oleh vegetasi natural berupa semak rendah seperti sage dan rumput liar. Kini, sekitar 90% kawasan tersebut ditutupi oleh pohon pinus Aleppo. Namun tujuan penanaman ini jauh melampaui estetika. Hutan Yatir dirancang sebagai penghalang alami untuk memperlambat penyebaran gurun. Dan sejauh ini upaya tersebut terbukti berhasil. Lebih dari 60 tahun sejak penanamannya, hutan ini masih bertahan dan berfungsi sebagai benteng ekologis yang menahan pergerakan pasir Negev. Selain itu, hutan ini juga berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim. Pohon-pohon di Yatir bertindak sebagai penyerap karbon yang efektif dengan kemampuan menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang sebanding dengan hutan di wilayah yang lebih lembab. Selama lebih dari 15 tahun, penelitian di kawasan ini menunjukkan kapasitas signifikan dalam menangkap karbon dari atmosfer. Manfaat lainnya adalah pengaruh terhadap siklus air lokal. Kanopi pepohonan membantu mengurangi penguapan dengan menghalangi sinar matahari langsung mencapai permukaan tanah, sehingga kelembaban lebih terjaga di lingkungan yang sangat kering. Hutan Yatir juga menjadi lokasi penting untuk penelitian ilmiah. Kawasan ini merupakan bagian dari jaringan global NASA FluxNet, yang menggunakan menara meteorologi untuk mengukur pertukaran karbon dioksida, uap air dan energi antara ekosistem darat dan atmosfer. Selain itu, Institut Studi Lingkungan Arafah juga melakukan penelitian di wilayah ini, khususnya terkait pengembangan tanaman seperti kurma dan anggur yang dapat tumbuh di kondisi kering dan salinitas tinggi. Namun, keberhasilan ini tidak lepas dari tantangan. Dalam satu dekade terakhir, sekitar 5–10% area hutan mengalami kekeringan dan kematian akibat kondisi iklim ekstrim. Pemulihan hutan pun terhambat oleh perubahan iklim yang berkelanjutan, serta aktivitas pengembalaan domba dan kambing yang merusak bibit muda. Lebih jauh lagi, penanaman hutan di wilayah yang secara natural bukan ekosistem hutan juga menimbulkan dampak ekologis. Spesies lokal yang telah beradaptasi dengan lanskap terbuka kehilangan habitat alaminya. Selain itu, penggunaan alat berat dan herbisida dalam proses penanaman dapat merusak lapisan tanah yang rapuh serta mengganggu rantai makanan bagi organisme kecil seperti jamur, serangga, reptil, dan burung. Ini menegaskan bahwa setiap intervensi lingkungan memiliki konsekuensi yang perlu dipertimbangkan secara cermat. Di sisi lain, sektor pertanian Israel menunjukkan performa yang luar biasa, termasuk di wilayah Negev. Negara ini dikenal sebagai salah satu produsen susu sapi paling efisien di dunia dengan produksi mencapai sekitar 3.430 galon per sapi, dibandingkan 2.640 galon di Amerika Utara dan 1.580 galon di Eropa. Produktivitas pertanian lainnya juga sangat tinggi. Hasil panen tomat mencapai sekitar 300 ton per 2,4 hektar, jauh di atas rata-rata global yang hanya sekitar 50 ton. Untuk jeruk,
Produksi mencapai 262 ton per 2,4 hektar, melampaui Amerika Utara dan Eropa. Di Negev sendiri, petani berhasil membudidayakan berbagai tanaman seperti bunga matahari, gandum, melon, buncis, delima, almond, dan zaitun. Bahkan tanaman yang dikenal sangat membutuhkan air seperti kapas pun dapat tumbuh di wilayah ini. Dalam kondisi optimal, hasil panen per 2,4 hektar dapat mencapai 3,5 ton bunga matahari, 7 ton gandum, dan 6,5 ton kapas. Angka yang cukup tinggi mengingat kondisi gurun yang ekstrim. Secara keseluruhan, sektor pertanian Israel menunjukkan nilai produksi buah yang menempatkannya di posisi teratas dibandingkan sejumlah negara lain seperti Pakistan, Portugal, dan Selandia Baru, meskipun negara-negara tersebut memiliki wilayah yang jauh lebih luas. Yang paling mencolok, sekitar 40% produksi pertanian Israel berasal dari gurun Negev, wilayah yang sebelumnya dianggap tidak produktif. Keberhasilan ini merupakan hasil dari kombinasi sistem air canggih yang mengalirkan air hasil desalinasi, pemanfaatan air tanah, serta penggunaan air limbah yang telah diolah. Namun, faktor kunci lainnya adalah efisiensi penggunaan air. Tanpa inovasi dalam teknik irigasi, distribusi air dalam jumlah besar ke gurun akan menjadi tidak berkelanjutan. Disinilah peran irigasi tetes menjadi sangat penting. Teknologi ini, yang mulai dikembangkan sejak tahun 1950-an oleh tokoh di balik perusahaan air nasional Israel, memungkinkan air disalurkan langsung ke akar tanaman dalam jumlah yang sangat terkontrol, meminimalkan pemborosan, dan memaksimalkan hasil. Melalui integrasi teknologi, efisiensi, dan riset berkelanjutan, Israel tidak hanya berhasil bertahan di lingkungan yang keras, tetapi juga mengubahnya menjadi salah satu sistem pertanian paling produktif di dunia. Apa sebenarnya gagasan utama di balik pendekatan ini? Intinya bukan sekedar mengalirkan air dalam jumlah besar ke lahan pertanian, melainkan mengantarkannya secara presisi langsung ke zona akar tanaman. Melalui sistem irigasi tetes, air disalurkan dalam jumlah kecil dan terkontrol menggunakan dispenser khusus, sehingga setiap tetes dimanfaatkan secara maksimal. Metode ini membawa berbagai keuntungan signifikan. Penggunaan air menjadi jauh lebih efisien, erosi tanah dapat ditekan dan pertumbuhan gulma berkurang drastis. Meskipun biaya instalasinya lebih tinggi dibandingkan metode irigasi tradisional, dalam konteks gurun Negev, kelemahan ini menjadi relatif kecil. Justru berkat teknologi ini, Israel mampu memenuhi kebutuhan pangan domestik sekaligus menghasilkan surplus untuk ekspor. Namun, inovasi di Negev tidak berhenti pada pertanian darat. Di wilayah yang secara alami kering ini, Israel juga mengembangkan budidaya ikan, sebuah konsep yang pada awalnya terdengar tidak masuk akal. Penemuan penting terjadi beberapa dekade lalu ketika para ilmuwan menemukan sumber air bawah tanah pada kedalaman sekitar 50 hingga 100 kaki. Air ini memiliki suhu sekitar 40 derajat Celcius dan kandungan garam yang relatif rendah. Sumber ini merupakan sisa dari masa ribuan tahun lalu ketika wilayah gurun masih jauh lebih basah dan air hujan meresap ke dalam tanah, terkumpul dan secara alami memanas. Lingkungan ini ternyata ideal untuk berbagai spesies ikan seperti nila, kakap, baramundi, kele, gupi, hingga ikan badut. Budidaya ikan di Negev tidak ditujukan untuk konsumsi, tetapi juga menjadi bagian dari sistem terpadu. Air dari kolam ikan yang mengandung metabolit kaya nutrisi kemudian digunakan untuk irigasi tanaman. Tanaman menyerap zat-zat tersebut melalui akar, sekaligus membantu memurnikan air sebelum kembali digunakan. Dengan demikian, tercipta sistem siklus tertutup yang efisien dan berkelanjutan. Salah satu contoh nyata adalah peternakan ikan komersial di Negev yang mampu memproduksi hingga 2.000 ton ikan baramundi per tahun. Fasilitas ini berdiri di atas lahan seluas 86 hektar, tepat di atas sumber air panas bumi dengan suhu sekitar 98 derajat Fahrenheit. Air dipompa ke dalam sistem internal untuk budidaya ikan, sementara sebagian kecil dialirkan keluar dan dimanfaatkan untuk irigasi, termasuk untuk kebun zaitun di sekitarnya. Gagasan besar di balik transformasi Negev sebenarnya telah lama dirumuskan oleh David Ben-Gurion. Ia membayangkan bahwa wilayah selatan Israel suatu hari akan memainkan peran penting dalam mendukung kebutuhan nasional, terutama dalam bidang air dan energi. Dalam hal desalinasi, visi tersebut telah menjadi kenyataan. Wilayah selatan kini berkontribusi dalam pemanfaatan air hasil desalinasi untuk berbagai kebutuhan, termasuk pertanian di daerah kering. Namun, perkembangan paling mencolok justru terjadi di sektor energi. Dengan intensitas sinar matahari yang tinggi dan ketersediaan lahan luas, Gurun Negev menjadi lokasi ideal untuk pengembangan energi surya.
Salah satu proyek paling ambisius adalah Kompleks Pembangkit Listrik Ashalim yang terletak di selatan kota Beersheba. Fasilitas ini terdiri dari 3 bagian utama dengan teknologi berbeda. Bagian pertama adalah pembangkit berbasis palung parabola dengan kapasitas 121 MW. Sistem ini menggunakan reflektor untuk memusatkan sinar matahari ke pipa berisi cairan penghantar panas yang kemudian menghasilkan energi termal. Salah satu keunggulannya adalah kemampuan menyimpan energi hingga 4,5 jam. Bagian kedua menggunakan teknologi menara surya dengan 50.600 heliostat, mirror yang secara otomatis mengikuti pergerakan matahari dan memantulkan sinarnya ke menara pusat. Sistem ini menghasilkan sekitar 320 gigawatt jam energi per tahun. Menara setinggi 853 kaki yang menjadi pusat sistem ini sempat menjadi tertinggi di dunia untuk jenisnya. Energi yang dihasilkan cukup untuk memasok listrik bagi sekitar 120.000 rumah, sekaligus mendukung kebutuhan energi sektor pertanian di wilayah tersebut. Bagian ketiga adalah instalasi panel fotovoltaik dengan kapasitas 30 MW. Meskipun lebih kecil dibandingkan 2 sistem lainnya, fasilitas ini berfungsi sebagai sumber energi tambahan yang stabil, baik untuk kebutuhan penduduk maupun untuk mendukung proyek penghijauan gurun. Semua ini menunjukkan bahwa Gurun Negev bukan lagi sekedar wilayah tandus, melainkan laboratorium hidup bagi inovasi. Apa yang dulunya dianggap sebagai hambatan, kini telah berubah menjadi pusat eksperimen teknologi di bidang air, pertanian, dan energi. Visi awal Ben Gurion tentang Negev sebagai tempat uji coba bagi kreativitas dan inovasi kini telah terwujud, bahkan mungkin melampaui apa yang pernah ia bayangkan. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.